Hai semuanya, kembali lagi sama Ibu Imar. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Apa itu inverse? Oke, bagi yang masih belum tahu apa itu inverse, nah ini nih, inverse adalah kebalikan. Oke, contohnya kayak gini. Nih, ada si Patrick. Jadi, si Patricknya ini dia baik. Kemudian kita inverse, maka dia menjadi jahat. Oke, ada lagi contoh yang lain, yaitu ceritanya nih mereka berdua ceritanya saling benci. Lalu, berarti inverse-nya apa? Ya, mereka jadinya saling cinta ya. Nah, sekarang bagaimana inverse fungsi? Sebelum pembelajaran ini kita sudah belajar kan apa itu fungsi. Nah, jadi di sini bentuk fungsi yang awalnya fx di inverse akan menjadi f pangkat min 1 x atau biasa dibaca f inverse. Lalu bagaimana nih cara mengubah fungsi menjadi inverse fungsi? Sekarang kita langsung lihat contoh. Di sini ada contoh, yaitu jika sebuah fungsi fx dengan fx sama dengan x tambah 7. Hasil inverse fungsi tersebut adalah berarti kita sudah punya nih fx sama dengan x tambah 7. Nah, perlu diketahui bagaimana cara inverse itu bekerja. Cara kayak gini. Fx itu yang kita ketahui adalah dia itu adalah output. Sedangkan X-nya itu adalah input. Input itu kan yang biasa kita masukkan, yang kita ganti dengan angka jadi 2, 3, dan angka-angka yang lain. Nah, kemudian akan di-inverse. Nah, inverse kan tadi apa? Kebalikan. Jadi yang awalnya fx-nya adalah output, maka fx di inverse menjadi input. Sedangkan x-nya akan menjadi output. Nah, supaya memudahkan kita, maka fx-nya akan kita ubah pelambangannya menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau nanti ada fungsi fx, gx, hx, itu akan dilambangkan dengan y. Jadi kita tulis di sini menjadi y sama dengan x tambah 7. Nah, karena kita ingin x-nya menjadi output, maka kita pindah angka-angka yang ada di X. Maka kita lakukan yang namanya pindah ruas. Pindah ruas. Nah, siapa yang kita pindah ruas? Si 7-nya. Yang mana yang awalnya Y sama dengan X tambah 7, kita pindah dia ke sini menjadi Y min 7 sama dengan X. Seperti itu. Nah, kemudian ini hanya untuk pengubahan inverse lambangnya. Maka kita kembalikan lagi lambangnya seperti semula. Yang mana yang fx itu biasa disebut output, x-nya disebut input. Jadi karena y-nya sudah jadi input, x-nya sudah jadi output, kita ubah. X-nya adalah f inverse
X, sedangkan Y-nya itu menjadi X. Maka F min 1X itu sama dengan X min 7. Nah, inilah hasilnya. Nah, kemudian kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah fungsi Y sama dengan 2X plus 1. Nilai inverse fungsi tersebut adalah, nah, di sini soal ini Y-nya sudah diubah, fx sudah berubah jadi Y. Jadi kita tidak perlu melambangkan lagi menjadi Y karena sudah diubahkan. Maka cukup kita jalankan, berarti Y sama dengan 2X plus 1. Kita lakukan yang namanya pindah ruas. Nah, apa dulu yang kita pindah? Plus 1. Plus 1-nya pindah ke sebelah kiri menjadi Y. Awalnya plus menjadi min 1 sama dengan apa yang tersisa di sini, yaitu 2X. Nah, 2 dengan si X ini, 2 dengan si X ini hubungannya adalah perkalian. Maka 2-nya kita pindah, maka jadi pembagi. Jadinya Y min 1 dibagi 2 sama dengan X. Nah, maka sudah selesai nih karena sudah sisa X. Maka kita ubah lambang-lambangnya menjadi F min 1X sama dengan Y-nya kita ubah menjadi X, berarti X min 1 per 2. Maka inilah bentuk inverse-nya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Diketahui sebuah fungsi fx, yaitu 3x min 4, hasil dari f inverse 2 adalah, nah tadi kita belajar di dalam sininya itu cuma X, sekarang diganti dengan angka. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Sama seperti tadi, kita inversekan dulu fungsinya. Ininya kita inversekan dulu. Fx-nya kita ubah menjadi Y. Y sama dengan 3X min 4. Kita lakukan sama seperti tadi, yaitu namanya pindah ruas. Maka yang mana yang dipindah ruaskan dulu? Yang min 4. Min 4 pindah ke sebelah kiri menjadi Y plus 4 sama dengan 3X. Kemudian tadi sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, hubungan 3 dan X ini adalah perkalian. Maka 3-nya kita pindah menjadi pembagi. Maka Y tambah 4 dibagi 3 sama dengan X. Maka kita dapat dah inverse-nya adalah X tambah 4 per 3. Nah, tapi pertanyaan soal adalah F inverse dari 2. Nah, maka X-nya kita ganti, inputnya kita ganti dengan 2 menjadi 2 tambah 4 per 3. Maka jadinya 6 bagi 3 sama dengan berapa? 2. Nah, itulah hasilnya. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih.